kan nasib dan kesejahteraan orang lain, apalagi kemudian anak-anak yang masih kecil, kan, remaja, di pundak mereka lah kemudian republik ini nanti akan diamanahkan. Nah, melihat panjenengan sendiri juga sebagai seorang abdi negara begitu, Korps Bayangkara, pernah nggak mendapatkan penghargaan khusus gitu dari pimpinan Polri tertinggi terkait dengan apa yang panjenengan dedikasikan selama ini? Alhamdulillah Mas Indra, saya itu dulu tidak ada gambaran semua gitu. Dari situ saya itu tidak ada pikiran yang utama hidup saya bisa bermanfaat buat sesama. Nah dari situ kita dilombakan ya gitu loh, dilombakan dulu polisi teladan. Alhamdulillah kalau saya dilombakan itu yang saya cari pertama kali itu lombanya di mana ya itu. Kita cari makam tertua di situ. Nah, kita wujud matur suwun dulu gitu loh kepada leluhur-leluhur yang ada. Dulu saya itu lomba polisi teladan, tapi saya sowan ke tempatnya Habib Hasan yang di Semarang. Habib Hasan bin Toha bin Muhammad bin Yahya. Saya khataman Quran di situ. Alhamdulillah juara 1 ya gitu. Terus dapat hadiah umroh dari Pak Kapolres. Alhamdulillah, jadi leluhur itu jangan sampai dilupakan. Karena sambungan leluhur uripmu bakal makmur lan semulur, itu pasti. Tapi orang sekarang nggak bisa. Jadi sambung leluhur urip bakal makmur lan semulur. Tapi orang sekarang reko-reko lali karo leluhur, makane uripe ajur, uripe ngawur, ya ora gendah. Gitu loh. Kemudian saya dilombakan menjadi polisi teladan tingkat mabes. Alhamdulillah juga dapat ini juara. Alhamdulillah mendapat hadiah banyak Mas. Alhamdulillah bisa buat beli tanah. Gitu ya? Tapi masih ditambahi sama Bu Kapolres lagi, Bu Uri. Alhamdulillah bisa itu membangun lagi langsung wakaf. Jadi tanah ini semua kan milik Allah gitu loh. Ya, wakaf enggak apa-apa. Cuma sayangnya satu, nggak bisa digadekne. Nah digadekne berarti mikir awake dhewe meneh gitu. Jadi kita jadi orang itu nggak usah maksa gitu loh. Makanya saya berpesan kepada semua, kalau melihat dunia lihatlah ke bawah. Jadi gitu. Jadi kalau kamu melihat dunia lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Jadi rata-rata kan orang sekarang kan melihatnya ke dhuwur, iya toh. Makanya uripe ngawur, iya toh. Lah aku nak susah dhuwur yang ledak gitu loh. Makanya kalau kamu jenengan Mas Indra makan pakai sambal, lihatlah ke bawahmu. Ya Allah, ternyata di bawahku masih banyak belum makan. Kan syukuri panjenengan bisa naik. Maka panjenengan bisa memaknai apa itu syukur. Ya toh, paham apa arti syukur. Tapi kalau jenengan melihat ke atas, nggak pernah mau syukur, gitu loh. Adanya kurang dan kurang. Jadi ini prinsipnya. Kalau kamu melihat dunia, lihatlah di bawahmu. Tapi kalau lihat akhirat, lihatlah atasmu, gitu loh. Ya Allah, cah TK kok wis apal Quran, aku isin, makanya aku harus semakin dekat lagi kepada Allah yang Maha Sampurna. Biar apa? Kita hidup kita disempurnakan oleh Allah yang Maha Sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Gitu Mas Indra. Oke, dan saya pernah baca bukunya Muhtar Ahmad Assegaf ya, judulnya Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, terkait dengan Habib Lutfi sendiri. Apa hubungan panjenengan dengan beliau? Mungkin teman-teman barangkali ingin tahu ya sebelumnya tentang kisah Habib Lutfi, termasuk karomah-karomahnya begitu, hingga minimal kita terdorong untuk kemudian senantiasa dekat dengan Allah, jalan yang benar. Monggo. Beliau Maulana Sahina wa Mursyidina wa Murabbil Ruhina, beliau Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Beliau adalah
ketua Torekoh sedunia. Jadi Torekoh sedunia yang mutabaroh, beliau lah ketuanya. Beliau dari kecil sudah di pondok. Beliau syariatnya tidak usah di ini. Torekohnya beliau jangan ditanya, hakikatnya beliau jangan ini. Saya nderek beliau lama. Beliau guru saya, beliau yang membimbing saya. Beliau itu NKRI. Karena leluhur-leluhur beliau itu pejuang-pejuang kemerdekaan. Makanya beliau selalu tegas NKRI harga mati. Kita cari seperti beliau yang selalu menggadang-gadang apa? Jas merah. Jangan sampai kita lupakan sejarah. Karena apa? Perjuangan yang dulu itu kita harus pahami. Kecintaan terhadap bangsa dapat dilihat di mana kita mau menjaga, memelihara dan melestarikan tanah air Indonesia. Itu beliau selalu dahulu. Jadi kita mau menjaga, memelihara dan melestarikan tanah air Indonesia, bukan kita merusak, gitu loh. Tapi orang sekarang nggak tahu perjuangan, tahu-tahu ini kayak orang-orang paling bener. Kalau orang Jawa itu bukan kayak gitu. Kalau orang Jawa ojo rumangsa bisa rumangsa, gitu loh. Kan enak. Tapi orang sekarang kan enggak. Rumangsane paling bener, paling pinter, padahal uripe keblinger. Nah, gitu loh. Kalau beliau Allah ini beliau luar biasa. Beliau kalau kecintaan terhadap tanah air, yaitu kita bisa menjaga. Kecintaan terhadap bangsa kita bisa menjaga, memelihara dan melestarikan tanah air Indonesia. Kita harus benar-benar ini melestarikan kebudayaannya. Makanya beliau kadang pakai blangkon, membawa keris kayak gitu. Kita itu jangan sampai kepaten, gitu loh. Nanti jenengan kalau ini katanya musyrik syirik nyuwun pangapunten, itu sebagai bukti sejarah kita. Dulu loh pahlawan itu pakai keris. Lah kalau keris dihilangkan semua, besok anak cucu mau di gimana? Lah buktinya apa nak pahlawan biyen nganggo keris, gak duwe keris. Makanya hilanglah sejarah. Lah kalau beliau kadar keimanan seorang seberapa kita meneladani Nabi Muhammad SAW, itu bisa dilihat. Jadi keimanan seorang itu sempurna tidak, itu dimana kita lihat keberadaannya apa, seberapa kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya gitu Mas Indra. Jadi beliau kalau diceritain karomahnya beliau ini ya banyak Mas, dan nggak bisa. Ya, salah ini secuplek aja ya Mas Indra. Saya waktu saya sowan ke tempatnya Mbah Yai Mas Roni Gunung Pati yang punya Pondok Sunan Gunung Jati, beliau adalah salah satu murid Abah juga, murid Abah Lutfi Pekalongan. Beliau tahun 89 beliau itu dawuh, cuma batin sama Habib Lutfi itu, kiai kok ratau sholat gitu loh, padahal kan apa tamunya banyak. Nah kemudian itu Kiai Mas Roni sendiri disuruh ngambil rokoknya Habib Lutfi di kamar. Nah kemudian waktu masuk di kamar itu beliau melihat Habib Lutfi sholat ya. Nah tapi di ruang tamu ada Habib Lutfi kayak gitu loh. Nah dari situ Kiai Mas Roni ya amit ya bah mendengar rokok ya abah, dikasih Kiai Mas Roni ke tempatnya Abah. Nah dari situ beliau di makom-makom tertentu, karena beliau bagi saya beliau min aulia ilah, walinya Allah kayak gitu. Tapi beliau sendiri tidak pernah bilang aku wali gitu, belum pernah. Saya ngaji sama beliau bilang kayak gitu, nggak pernah. Beliau selalu merendah dan merendah, karena semua kesempurnaan hanya milik Allah. Beliau tidak pernah kita ngaji sama beliau sampai beliau bilang gimana tidak. Nah gitu, nggak pernah cerita karomah-karomahnya beliau, nggak pernah. Beliau kayak gitu. Tapi beliau kayak kemarin belum lama lah kita pas sowan ke tempat beliau, ya itu ada sedikit cerita. Ternyata Ndoro Kidir rawuh
kayak gitu, pakai celana pendek waktu di pengajian beliau kayak gitu. Jadi itu adalah haknya Allah gitu loh. Dan kita jangan melihat itu semua, tapi melihat gimana caranya kita bisa selalu malah dekat dengan Allah yang maha sempurna. Itu kan semua itu hanya proses teman. Tapi kalau jenengan sudah orang gumunan itu apa? Yo gumunan kagetan lah, wow kayak gitu. Itu nggak bakal jenengan ini, nggak bisa mau mencapai tujuan jenengan. Padahal jenengan tujuannya Allah. Orang mau terbang ya monggo. Yang intinya menjaga antara raga dan nyawa selalu lahir batin kepada Allah. Kayak gitu Mas Indra. Jadi jenengan lihat orang, kok bisa mabur kok ini. Kalau kita orang biasa, yang luar biasa, yang selalu istiqomah, selalu mendekat kepada Allah yang maha sempurna Mas Indra. Jadi kayak gitu.